Awas, hati-hati. Antum pernah mendapatkan misal, mohon maaf, di Quran ada kalimat misalnya ya ekstasi, ada kalimat misalnya sabu, narkoba? Tidak. Tapi kalimat-kalimat ini yang merusak kepada akal diungkapkan dengan bentuk satu, khamr. Khamr. Ya. Misal, kalau Anda buka pertama kali Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 219 posisi paling kiri sebelah bawah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya pada Muhammad SAW tentang hukum khamr. Khamr. Ya, khamr itu mencakup segala jenis yang bisa merusak kepada akal. Ada yang menerjemahkan miras, minuman keras. Ya, ada yang menerjemahkan narkotika, menerjemahkan narkoba, sehingga ada yang menerjemahkan mereka bertanya kepada Muhammad tentang hukum mirasantika, minuman keras dan narkotika dan seterusnya. Nah, jadi kalimat-kalimat ini secara spesifik gak dijelaskan dalam Al-Quran, tapi dalam hadis nanti dirinci apa saja yang bisa membuat ya, akal kita kemudian menjadi terpengaruh, rusak di dalamnya, kesadaran kita terganggu, maka hukumnya masuk dalam kategori hukum haram. Paham? Jadi di sini ada kalimat Rasul, termasuk bila di Quran Anda temukan kalimat Rasul, ini artinya dalam menafsirkan Al-Quran kita mesti melihat bagaimana keterangan Rasulullah SAW. Sekaligus menepis anggapan sebagian orang yang tidak mau belajar hadis, pengennya Quran aja. Saya aliran Quran, hadis enggak. Masya Allah, bagaimana antum sholatnya? Karena di Quran tidak dijelaskan bagaimana cara sholat, cuma diperintahkan wa aqimus sholat, tunaikan sholat. Antum sholatnya bagaimana? Itu urusan nanti. Oh, nggak bisa. Antum harus lihat turunannya, paham ya? Baik, bismillah. Manahallahu wa rasuluhu anhu fil kitab was sunnah. Tertuang di dalam Alkitab, maksudnya Al-Quran, was sunnah, dalam sunnah Rasulullah SAW. Jadi yang dimaksud pembahasan larangan ini, yang ditegaskan oleh Allah dan Rasul, itu yang tertuang dalam Al-Quran dan sunnah. Jadi kalau ada larangan-larangan misalnya tertuang bukan dalam kitab ini, atau tidak sama dengan yang tertuang dalam Al-Quran dan sunnah, walaupun penjelasan dan sebagainya, tapi keluar dari ketentuan Al-Quran dan sunnah, itu boleh tidak kita gunakan. Jelas ya? Boleh tidak kita gunakan. Awas, hati-hati ya. Dan termasuk mohon maaf, anjuran-anjuran kebaikan itu kadang-kadang ada anjuran-anjuran yang kita dengar, tapi tidak harus kemudian kalimat umumnya muncul di Quran atau di sunnah. Kalau di Quran jelas disebutkan sebagai ayat, kalau di sunnah jelas disebut sebagai hadis. Kadang-kadang ada anjuran-anjuran yang sebetulnya nggak ada di Quran, nggak ada di hadis, cuma pengembangan-pengembangan dari pemikiran, maka tidak harus disebut sebagai hadis. Ya, di situ sering muncul hadis palsu karena nggak bisa dibedakan mana kata-kata mutiara, mana anjuran Al-Quran, mana anjuran hadis. Ya, misal saya beri contoh. Pernah dengar kalimat ini? Makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Pernah dengar? Makanlah saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu Masya Allah. Sampai pernah ditulis buku, artikel, dijelaskan ini hadis Nabi, manfaatnya begini-begini. Itu bukan hadis Nabi, Pak. Hadis palsu. Betul, bahkan saking palsunya, di kitab hadis palsu aja nggak ditemukan. Betul, nggak ditemukan. Itu cuma ada di kitab karangan Syekh Imam Jalaluddin As-Suyuti, namanya Ar-Rahmah fi Tibbi wal Hikmah, dan disebutkan kisahnya. Itu bukan bagian dari hadis. Ada kisah dengan 4 orang dokter, itu kisahnya cukup panjang. Itu temukan di kitab kami yang menyoal hadis populer itu. Banyak. Termasuk mohon maaf, jangan juga seseorang mengajak orang lain untuk berbuat baik, memberikan kalimat-kalimat lalu dia katakan itu hadis, itu nggak boleh. Dosa hukumnya sekalipun Anda mengajak pada kebaikan, tapi dengan cara yang salah. Sekarang bulan apa? Rajab. Ya, sering muncul itu kalimat-kalimat. Bahkan banyak sekali hadis-hadis yang diduga sebagai hadis padahal bukan. Ya, siapa yang puasa sehari di bulan Rajab pahalanya sekian, 2 hari pahalanya sekian, 7 hari dibukakan 7 pintu surga, 8 hari bebaskan 8 pintu neraka. Masya Allah. Ini bukan hadis palsu. Bukan. Awas, bukan hadis palsu. Tapi palsu banget. Gak ada di kitab hadis lah. Gak ada gitu kan. Nah, itu kalimat-kalimat yang berisi anjuran, pengen mengerjakan tapi menggunakan yang salah. Ya, jadi nggak usah menggunakan hadis yang salah, bahkan nggak ada hadisnya. Ada hadis tentang anjuran puasa di bulan-bulan Al-Haram. Ada hadisnya, gitu kan? Dan itu sangat dicintai oleh Allah. Puasa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya selain bulan Ramadan, itu di bulan-bulan Al-Haram. Bulan-bulan Al-Haram itu ada 4. Diisyaratkan di Quran surah ke-9 ayat 36. Inna 'iddatasy syuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Awas. Sungguh jumlah bilangan bulan dalam setahun ada 12 bulan. Itu ditetapkan dalam ketentuan kitabnya sejak mulai langit dan bumi diciptakan. Dari 12 ini ada 4 bulan haram. Apa yang 4 itu? Dijelaskan oleh Nabi.
Disebutkan di Al-Bukhari, hadis riwayat Abu Bakrah di Al-Bukhari nomor hadis 3197. Ya, kata Nabi as-sanatu, ya, 1 tahun itu 12 syahran, ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 ini ada 4 bulan hurum. Thalatha mutawaliyat, 3 berurutan, yang 1 terpisah. Yang berurutan ini Dzulqa'dah bulan ke-11, Dzulhijjah bulan ke-12, Al-Muharram bulan pertama, wa Rajab Mudhar ma baina Jumada wa Sya'ban. Dan Rajab yang terletak antara Jumada bulan ke-6 dengan Sya'ban bulan ke-8. Nah, di 4 bulan ini teman-teman sekalian, itu ada anjuran silahkan ingin memperbanyak puasa, boleh. Ya, jadi tidak harus dikhususkan di Rajab. Silahkan misalnya Dzulqa'dah boleh puasa, kemudian Dzulhijjah selain hari rayanya boleh puasa, kemudian Al-Muharram boleh puasa. Jadi kalau Anda tanya, bolehkah puasa di bulan Rajab? Boleh. Dan tidak harus dibatasi, silahkan. Ya, silahkan. Misalnya tingkatkan yang belum pernah, Seninnya, Kamisnya. Kalau sudah Senin Kamis, tambah dengan Ayamul Bidnya. Sudah lewat, tambah dengan puasa Daudnya. Boleh, silahkan. Ya, sehari puasa, sehari tidak. Ya, misal besok Anda misalnya Ahad ingin puasa, Seninnya tidak, Selasa puasa, Rabunya tidak. Ya, itu silahkan, tidak ada masalah di situ. Puasa Daud. Salat Daud tidak ada. Subuh salat, zuhur tidak, asar salat, maghrib tidak. Nah, itu ngarang, ya.